Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di pembelajaran kita telah sampai di pasal terakhir dari surat kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 4 dan episode terakhir dari surat kepada Kolose. 11 episode tentang surat yang sangat-sangat luar biasa. Surat yang penuh kekayaan, surat dari penjara yang ditulis oleh Paulus, dari penjara di Roma, dan ini berbicara tentang keagungan Kristus. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan ide tentang pasal 4, pasal terakhir surat ini. Pasal 4 terdiri dari 3 tema. Tema pertama ada di ayat pertama. Ia membawa kita kembali kepada rumah orang Kristen. Setelah ia bicara tentang wanita dan pria, anak dan bapa, tuan dan hamba, di sini ia berbicara tentang para tuan. Ini berhubungan dengan bagian akhir di pasal sebelumnya. Kemudian di ayat 2 sampai ayat yang ke-6 membawa kita juga kepada tema yang telah ia mulai sebelumnya, yaitu nasihat praktis mulai dari pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Dan seterusnya. Di sini dia melanjutkan tema yang dilanjutkan dengan nasihat. Namun di bagian baru akan dimulai dari ayat 7 sampai akhir pasal. Pesan terakhir dari surat ini. Dengan demikian, kita mulai dengan ayat 1 di pasal 4 ditujukan kepada para tuan. Ya, Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu, ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Setelah kita menyelesaikan pasal sebelumnya yang berbicara tentang para hamba yang harus menaati Ya, tuannya, sempurna. apa yang dikatakan di sini? Dia menyatakan mereka bahwa mereka juga memiliki seorang tuan. Menjadi seorang tuan, Anda mungkin tidak adil terhadap orang-orang yang Anda kuasai. Namun ingatlah bahwa Anda juga memiliki seorang tuan di surga. Jika kamu tidak adil, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, seorang hamba tidak akan berani untuk meminta haknya dari Anda. Dia tidak memiliki kemampuan, bahkan jika dia melakukannya itu akan menjadi seperti tangisan yang tidak pernah terdengar. Namun jangan lupa bahwa suatu hari nanti Anda akan berdiri di hadapan Tuhan untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi jika Anda tidak adil, berhati-hatilah. Karena Tuhan tidak memihak. Di bumi ini ada tuan dan juga hamba. Tapi di hadapan Tuhan semua sama. Kata keadilan adalah kata yang diulang berkali-kali dalam program pemilu Ya, dan juga dalam program pemilu partai. Seringkali Anda menemukan orang mencari keadilan. Bagaimana para tuan bisa belajar menawarkan keadilan? Dari mana mereka dapat memperolehnya? dari Tuhan, dialah Tuhan yang adil dan benar. Dengan demikian, jika saya selalu berurusan dengan Tuhan yang maha besar ini, Rasul Paulus berkata bahwa mahkota kebenaran akan diberikan kepadanya pada hari itu oleh Tuhan. Orang benar, hakim, yang menghakimi dengan keadilan ketika dia menghakimi. Tuhan tidak memihak, dia tidak membeda-bedakan. Saat saya dekat dengan Tuhan dan juga firman-Nya, saya belajar sesuatu yang tidak ada di bumi karena bumi penuh dengan ketidakadilan. Pemazmur berkata, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Berapa banyak tempat di mana ketidakadilan berkuasa, tapi bersama Tuhan ada keadilan. Benar. Ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu juga berjaga-jagalah. Sambil mengucap syukur, berdoa jugalah untuk kami. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Mohon beritahu lebih lagi tentang doa.
Di sini ia tidak sekedar mengucapkan berdoa, melainkan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mengapa dia mengakhiri surat ini berbicara tentang doa yang bersungguh-sungguh? Saya percaya bahwa kita memerlukan saat ini karena kita hidup di era elektronik. Diatur oleh tombol, Anda mengklik tombol, dan dalam hitungan detik apa yang Anda cari akan hadir untuk Anda. Kita cenderung melupakan pentingnya doa. Sebenarnya generasi kita bukanlah generasi laki-laki dan perempuan yang berdoa seperti dulu, seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Namun ada baiknya ia mengingatkan kita untuk bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Dan dia menambahkan dengan ucapan syukur. Artinya jangan lupa mengucap syukur sambil berdoa. Benar. Dalam kehidupan seorang petani, ketika ia pergi ke ladangnya saat panen, setelah dia menuai ladangnya kembali dengan hasil panen dalam karung, Ya. ia harus memastikan untuk Ya. menutup karungnya dengan hati-hati. Karena mungkin saja apa yang Anda kumpulkan akan jatuh. Sehingga Bagus. apapun yang telah Anda panen bisa saja menjadi Bisa hilang. hilang. Saya percaya Rasul Paulus dalam suratnya kepada Efesus setelah menyampaikan kepada mereka pengajaran yang kayak itu, dia berkemas. Ya. Di akhir pasal dia menekankan pada doa. Seolah tanpa doa semua yang Anda pelajari akan Bisa hilang. hilang. Jadi ia berkata bertekun dalam doa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk Kita. kami. Saling mendoakan sebagai orang percaya itu baik. Tapi apakah Paulus juga membutuhkan doa? Ya. Mengapa? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita saling membutuhkan sebagai anggota tubuh. Ya, Paulus adalah rasul. Namun dia adalah seorang pria dengan sifat seperti kita. Oleh karena dia memerlukan doa. Yang benar-benar menyenangkan adalah dia tidak mencari doa untuk dibebaskan dari penjara karena dia di penjara. Seperti yang dia katakan, yang karenanya aku dipenjarakan. Dia tidak sibuk memikirkan untuk dibebaskan, tapi dia ingin untuk tidak tinggal diam. Dia tidak meminta pintu penjara untuk dibuka, melainkan pintu untuk firman. Dia khawatir tentang hal tentang Tuhan, bukan tentang hal-hal pribadinya. Dia telah menyampaikan apa yang mengkhawatirkannya kepada Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan benar-benar dapat menjaga mereka dengan lebih baik. Aku ingin tetap di sini hingga akhir, seorang saksi yang setia kepada Kristus sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Yang karenanya aku dipenjarakan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak dan akan segera kembali. Rasul Paulus tidak lelah memberi semangat kepada umat Tuhan untuk terus tekun dalam berdoa. Tidak ada keraguan bahwa salah satu hal yang kita akan sesali ketika kita sampai di surga nanti adalah kita tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdoa. Terutama ketika kita menyadari betapa besarnya tindakan Tuhan dalam menjawab doa. Ada banyak hal-hal misterius tentang masalah keseluruhan tentang doa, dan juga tentang permasalahan doa yang tidaklah terjawab. Perilaku yang paling baik yang bisa dimiliki oleh orang percaya bukanlah mencoba untuk menganalisa doa agar bisa mengerti misteri dari doa, tapi untuk tetap berdoa dengan iman yang sederhana dan mengesampingkan semua keraguan mental yang kita alami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Apa yang dimaksud dengan misteri Kristus yang disebutkan di ayat yang ketiga? Apakah ada misteri dalam kekristenan? Apa maksud misteri Kristus? Apakah kekristenan punya misteri? Alkitab memiliki misteri. Ada sekitar 7 misteri di dalam Alkitab. Saya tidak sedang membicarakan misteri buatan manusia. Para rasul tidak membicarakan itu di sini. Namun apakah Alkitab punya misteri? Ya, setidaknya 7 misteri. Sebagai contoh, izinkan saya menyebutkan 2 misteri yang merupakan misteri besar. Yang pertama adalah, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah Misteri menyatakan agung. dirinya dalam rupa manusia. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus sebagai kepala terikat pada gereja sebagai tubuhnya. Ini adalah misteri. Ya, agama Kristen memiliki banyak misteri. Apa itu misteri? Beberapa orang percaya, dan ini salah, bahwa misteri adalah suatu hal supranatural yang ambigu yang tidak dapat diskusikan atau dijabarkan lebih lanjut. Apakah seperti itu? Tidak. Kekristenan sama sekali bukan tentang misteri semacam itu.
Tapi misteri adalah suatu hal yang tidak diungkapkan kepada manusia, bahkan tidak melalui indikasi dalam perjanjian lama. Tapi setelah terungkap, hal itu bukan lagi misteri. Tepat. Misalnya misteri pengangkatan. Lihatlah, aku memberitahukan kepadamu sebuah Memberitahukan misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dapatkah Anda menemukan hal seperti itu dalam perjanjian lama? Tidak. Namun Rasul Paulus mengungkapkannya dan mengklarifikasinya. Setelah terungkap, itu bukanlah misteri lagi. Benar. Anda menyebut misteri pengangkatan, dikatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya. Anda juga bilang ada 7 misteri. Ya. Mohon jelaskan sisanya. Contohnya ada misteri yang sangat penting dalam Roma pasal 11. Sebab saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Contohnya dalam 1 Timotius pasal 3, melainkan orang yang melihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Lagi dalam Wahyu pasal 1, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Dalam Wahyu 17, suatu rahasia Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan kekejian bumi. Misteri-misteri Misteri pelanggaran ini, hukum. karena secara rahasia kedudukan telah mulai bekerja. Benar, Nah, inilah sempurna. misterinya. Yang dimaksud di sini adalah misteri Kristus. Apakah misteri Kristus yang disebutkan tadi? Ini adalah tema surat itu. Tema surat ini adalah Kristus yang Yesus adalah adalah kepala. Ya, Gereja adalah tubuhnya dan dia Sempurna. adalah kepalanya. itu sempurna. Baik. Dia menyoroti ungkapan misteri ini yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Demikianlah konsekuensinya. Atas kerja keras Paulus dalam melayani misteri ini, dia harus dipenjarakan. Namun dia Benar. tambahkan, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Mohon komentari keinginan Paulus untuk mewujudkannya. Dia ingin untuk memperjelas misteri itu dengan segala cara, dengan perilaku yang murni. Oleh karena itu dia meminta bantuan Roh Kudus. Dan meminta saudara-saudaranya untuk mendoakan dia agar misteri itu bisa terungkap. Tampaknya Rasul itu tak hanya bicara tentang Injil seperti yang kita dapatkan di pasal 1. Tapi juga misteri itu agar kami dapat menampilkan setiap manusia dengan sempurna di dalam Kristus. Oleh karena itu kita menyatakan misteri itu. Oleh karena itu saya ingin menyatakan misteri itu sebagaimana seharusnya. Sempurna. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Siapakah mereka yang berada di luar? Dan apakah arti dari berjalan dengan kebijaksanaan untuk memanfaatkan waktu? Jelas ada yang di luar dan ada yang di dalam. Hal ini disebutkan dalam 1 Korintus 5, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Oleh karena itu ada dua arena, di dalam adalah arena persahabatan, di luar arena kesaksian. Saya bertanggung jawab atas keduanya, saya harus bersaksi kepada mereka yang aktif di bagian luar. Mereka yang di dalam, saya memiliki persekutuan dengan mereka. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Maksudnya saya harus bersaksi kepada orang jahat. Jadi jangan buang waktu, melainkan tebuslah waktu. Dan berjalan dalam kebijaksanaan. Memanfaatkan waktu karena hari-hari ini jahat. Mungkin saya tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang yang saya temui sekarang. Jika saya menebus waktu saya dengan bersaksi kepadanya, maka saya berjalan dengan kebijaksanaan. Apa itu waktu penebusan? Bisakah Anda menguraikannya Agar secara tidak kehilangan rinci? kesempatan. Dikatakan bahwa peluang itu menjadi seperti hal yang mulus. Dengan pengait di bagian depan dan sangat mulus di bagian belakangnya. Jika itu lewat di depan Anda, Akhirnya datang sekali. Anda tidak dapat menangkapnya lagi. Jika itu lewat, maka semuanya berakhir. Karena ada pengait di depannya. Jika Anda melihat bahwa itu datang ke arah Anda, maka pegang dan tangkap itu. Jangan kehilangan kesempatan. Jika Anda sudah kehilangan, maka Anda tidak akan bisa menemukannya lagi. Benar. Kesempatan untuk bersaksi kepada orang di luar. Kesempatan untuk berbicara tentang Tuhan Benar. kita. Kesempatan untuk menunjukkan kehidupan Kristen. Tepat. Jika saya berjalan dengan seseorang dalam perjalanan, saya akan menceritakan kepada dia tentang Tuhan. Karena Saya mungkin bisa hanya berjumpa itulah dengan kesempatan. seorang dan saya menaruh belas kasihan pada orang lain. Jika saya bertemu seseorang, bukankah saya ingin menunjukkan Kristus? Bukankah kesaksian tentang menunjukkan Kristus? Apa yang dilakukan Kristus jika dia melihat orang malang ini? Apa dia akan melewatkannya? Bukan. Orang Lewi dan pendeta lah yang meninggalkan orang yang terluka itu. Namun orang Samaria yang baik hati itu mendekatinya. Jadi ketika saya menunjukkan perasaan Kristus, maka saya sedang menebus waktu. Benar. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di sini, dia berbicara tentang berkata-kata. Dia menyebutkan garam sehubungan dengan ucapan. Apa maksudnya? Ada baiknya dia tidak mengatakan biarlah ucapanmu selalu dengan garam yang dibumbui dengan kasih. Jadi jika hidangan utamanya terbuat dari garam, itu akan menjadi bencana. Lalu dia mengundang saya untuk makan. Oh, tapi hidangannya penuh dengan makanan lezat, tetapi juga dibumbui dengan garam. Maksud Anda ada banyak hidangan garam, ada Garam. banyak orang yang seluruh ucapannya terbuat dari garam. Semuanya garam dan ini tidak bisa dimakan.
Saya tidak tahu apa dampaknya pada Bisa seseorang. ada kematian langsung. Tapi kita harus menghidangkan hidangan yang lezat juga. Dibumbui dengan garam. Garamnya adalah kekudusan dan rahmat. Jadi biarlah kata-kata Anda, nada dominan dari yang biasa Anda perkatakan terdengar anggun. Namun jangan pernah membiarkannya tanpa kekudusan. Maka ketika saya berbicara dengan kasih, saya harus yakin bahwa perkataan saya harus mengandung kekudusan. Benar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Apakah jika hanya ada orang yang bertanya, lalu saya menjawab, apakah saya langsung saja berbicara kepada mereka dan menunjukkan garam dan kasih yang memang saya miliki? Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, dan siap sedialah untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu. Anda baru saja menyebutkan bahwa ketika saya punya kesempatan, saya harus menggunakannya. Jangan sampai saya terlewat. Namun jika ada yang bertanya pada saya, bagaimana saya bisa menjawabnya? Saya menjawab dengan cara yang menguntungkan dan membangun, bukan dengan cara yang menghancurkannya. Benar, Kita harus mempelajari ini. benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 7 berkata, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus saudara kita. Siapakah orang ini? Saudara Yosef, kita perlu tahu siapa orang ini. Dia memberikan daftar nama yang diawali dengan Tikhikus. Dia adalah salah satunya teman dari Paulus. Dan pelayan yang sempurna selama Paulus di penjara. Khususnya yang berkaitan dengan surat-surat penjara yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dialah yang membawa surat ini kepada jemaat Efesus dan juga kepada jemaat di Kolose. Saya ingin membaca apa yang dikatakan tentang dia di Efesus dan Kolose agar kita dapat mengambil pelajaran yang baik dari orang ini. Efesus pasal 6 ayat yang ke-21 berkata, supaya kamu jangan mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan beritahukan semuanya kepada kamu. Ungkapan yang sama juga ia berikan pada jemaat Kolose. Dengan maksud inilah ia suruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia menghibur hati. Di sini ketika ia membaca dalam Kolose, ia juga berkata, saudara kita yang kekasih, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Beberapa dari para komentator bahkan memanggil dia sebagai penghibur gereja. Dia pergi ke gereja manapun untuk memberikan kenyamanannya. Kita tidak tahu caranya. Seperti yang selalu dia lakukan, membawakan mereka firman Tuhan, membawa barang Membawa bagus. surat-surat. Surat dengan kata-kata yang membawa kegembiraan. Perkataan yang baik membuatnya senang. Senang rasanya mempunyai banyak orang seperti Tikhikus di antara kita yang ketika dilihat oleh saudaranya mereka tahu bahwa mereka akan terhibur. Saudara kita yang kekasih, hamba yang setia. Benar. Benar. Lalu ada orang lain di ayat 9, ia kusuruh bersama Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih seorang dari antaramu. Tentang keduanya ia berkata, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Mohon ceritakan tentang Onesimus. Onesimus tidak setia. Dia tadinya adalah seorang pencuri. Sejujurnya, tapi puji Tuhan, apakah Tuhan menyelamatkan pencuri? Iya, banyak yang tadinya pencuri. Orang pertama yang masuk surga setelah Kristus adalah seorang pencuri. Jadi Onesimus adalah salah satu pencuri itu, tapi kasih karunia Tuhan mengubahnya. Itu membuatnya menjadi apa? Onesimus, saudara yang setia. Iya benar, karena dia mengatakan tentang dia yang dicintai, tapi dia menyebutnya kesetiaan terlebih dahulu. Karena dia apa? Pencuri yang mencuri dari siapa? Dia mencuri tuannya, Filemon. Namun ketika dia kembali dia menjadi saudara yang setia dan terkasih. Ayat 10 mengatakan, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Siapakah Aristarkus? Aristarkus banyak disebutkan dalam kisah para rasul. Misalnya kita membaca tentang dia di kisah para rasul 19 dan kisah 27. Dalam kisah para rasul 19, dia adalah salah satu rekan Paulus. Tentang dia dikatakan dalam kisah para rasul 19 ayat yang ke-29, bahwa ketika mereka menangkap Paulus pada waktu kerusuhan yang terjadi di Efesus bersama mereka, Gaius dan Aristarkus, Makedonia, teman seperjalanan Paulus. Ketika Paulus pergi ke Roma dan perjalanannya yang terkenal disebutkan dalam kisah para rasul pasal yang ke-27, tidak ada yang disebutkan namanya kecuali Aristarkus. Namanya
berarti yang terbaik, pembimbing atau pemimpin terbaik. Di sini kita juga membaca kata-kata manis tentang dia. Dan dari ayat di Kolose 4 ini kita mengetahui bahwa dia adalah orang yang bersunat. Ketika dia bercerita tentang Aristarkus, Markus, dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja Mereka itu untuk telah menjadi kerajaan Allah, penghibur bagiku. kenyamanan. Jadi orang-orang itu, kapanpun Paulus melihat salah satu dari mereka, dia akan terhibur. Apakah Aristarkus, Markus, atau Justus ini merupakan penghiburan bagi Paulus di penjaranya? Tentu saja ketika seorang menghibur Rasul Paulus, Rasul besar bangsa-bangsa bukan Yahudi selama dia di penjara, lalu betapa hebatnya pekerjaan ini dan dihargai oleh Tuhan. Dia juga merekomendasikan Markus, meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang baik dengan Paulus sebelumnya. Markus memulainya tetapi ia tertunda. Namun puji Tuhan karena di sini kita melihatnya mendapatkan kepercayaan Paulus sekali lagi. Dia kembali bertugas. Dikatakan terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Benar. Baik. Ayat 12 berbicara tentang Epafras. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ya. Tentang sikap Epafras yang tekun dalam berdoa. Kita telah melihat Epafras di awal pasal 1. Katanya kamu mendengar kabar baik melalui Epafras. Dia memberitahumu tentang Injil. Hari ini Epafras tidak bersama mereka untuk memberitakannya. Tapi dia bekerja keras dalam doa untuk mereka. Ini adalah hal yang luar biasa. Bahwa dia berbicara kepada orang-orang tentang Kristus. Dan dia berbicara kepada Kristus tentang orang-orang. Inilah pelayanan dari hamba besar Epafras ini. Bekerja dalam doa. Bekerja dalam doa. Persis seperti dia bekerja dalam memberitakan Injil. Ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Tokoh Lukas dan Demas. Dua nama ini selalu bersama di tempat tertentu. Mereka disebutkan di 3 tempat, di Filemon dan di Kolose. Dan dalam 2 Timotius surat terakhir ia berkata, Demas dan Lukas teman-teman sekerjaku. Ini ada dalam Filemon. Demas dan Lukas, ia pertama menyebutkan Demas. Di sini kita melihat secara terbalik, Lukas, padanya dia meletakkan ciri-ciri tertentu. Lukas, dokter yang terkasih, dan Demas hanya sekedar nama. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang keempat. Kita membaca hal yang menyedihkan. Seperti yang dia katakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jadi ada 3 adegan. Yang pertama, Demas sudah maju dan Lukas datang berikutnya. Di adegan kedua, Lukas muncul pertama dengan banyak gelar yang melekat kepadanya. Sedangkan Demas disebutkan tanpa gelar. Dan akhirnya sayangnya, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dan hanya Lukas yang bersamaku. Saudara Yosef ayat 15, sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Mengapa ia menyebutkan saudara-saudara di Laodikia? Ya, permintaan yang diberikan di pasal yang sama. Dan bila mana surat itu telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Ia menunjukkan kepada mereka di pasal 2, Laodikia sayangnya menghadapi bahaya yang sama seperti Kolose. Paulus menasihati mereka untuk membaca surat kepada jemaat Kolose dan juga surat kepada jemaat Efesus. Tapi sayangnya mereka tidak mendapat manfaat dari hal itu. Surat terakhir yang kita baca, surat kepada Laodikia, ada di Wahyu pasal 3. Sayangnya, dan juga menyedihkannya, Kristus berdiri luar sementara mereka berada di dalam. Mereka tidak merasa rugi seperti yang mereka katakan, saya kaya, telah menjadi kaya, dan tidak membutuhkan apapun. Ketika Kristus menjadi tidak berharga bagi orang-orang percaya ketika kemuliaan tidak ada lagi di depan mata orang-orang beriman, setelah beberapa saat Kristus akan berada di luar sementara mereka merasakan tidak ada kerugian sama sekali. Saya ingin menyoroti ungkapan yang diucapkan tentang Nimfas, gereja yang ada di rumahnya. Di banyak upacara pernikahan saya mendengarnya. Pendeta atau pelayan mengatakan bahwa gereja telah terbentuk hari ini. Seorang pria dan istrinya, gereja yang ada di rumah mereka. Atau sekelompok pelayan merasa terganggu oleh seorang pendeta atau pelayan dan kemudian memutuskan untuk berkumpul di sebuah rumah dengan keyakinan bahwa mereka adalah gereja. Apa yang dimaksud dengan konsep gereja yang ada di rumahnya dalam pasal ini? Tentu saja konsep yang baru saja Anda sebutkan tidak benar sama sekali. Gereja yang ada di rumahnya pada saat itu belum memungkinkan untuk membangun tempat ibadah. Dan tentu saja kita tahu bahwa sebuah bangunan bukanlah sebuah gereja. Gereja terbentuk dari sekelompok orang percaya. Namun puji Tuhan hari ini kita memiliki kemungkinan tersebut.
Hingga saat ini beberapa negara tidak mengizinkan untuk membangun gereja manapun. Tidak masalah jika mereka berkumpul dalam satu rumah. Sempurna. Tapi siapakah mereka yang bertemu? Tidak setiap 2 orang yang melawan seorang akan memiliki gereja sendiri. Tidak, gereja adalah jemaat, seluruh umat beriman di dalam suatu wilayah tertentu. Tapi di mana mereka berkumpul? Puji Tuhan saat ini sudah ada tempat beribadah dan berkumpul. Jika itu tidak diperbolehkan, bisakah kita mengadakan pertemuan di rumah manapun? Ya, tentu saja. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi gereja adalah sekelompok orang percaya yang berkumpul. Kalau kita memiliki tempat ibadah khusus akan lebih baik. Jika tidak ada tempat seperti itu, maka tempat manapun bisa menjadi tempat bekerja, sekolah, bahkan di tepi sungai atau rumah orang beriman manapun. Namun adalah salah jika menyebut rumah yang baru dibentuk pada hari pernikahan disebutkan sebagai Tidak. gereja. Tidak Tidak mungkin baik. demikian. Oke. Tidak. Ayat 17, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang ditujukan kepada Arkipus dan nasihat kepadanya? Di sini 10 nama disebutkan. Di bagian terakhir surat ini, yang terakhir adalah Arkipus. Saya yakin ketika mereka membaca surat tersebut, menurut saya mereka membacanya sebagai berikut. Seorang saudara akan berdiri mengatakan bahwa mereka menerima surat yang diilhami oleh Tuhan dari Rasul Paulus, maka dia akan bacanya. Tentu saja ketika nama Arkipus disebutkan, saya yakin dia memberi perhatian jika dia sedang tertidur atau sedang bermimpi. Kemudian dia mendengar dan yang berkata pada Arkipus, hati-hati kepada pelayanan yang telah kamu terima dari dalam Tuhan agar kamu dapat memenuhinya. Kita tidak tahu jenis pelayanan yang diterima, tapi kita tahu bahwa dia mempunyai pelayanan yang dia abaikan. Sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa Markus memiliki pelayanan yang dia abaikan, tapi syukur kepada Tuhan dia kembali lagi pelayanan itu. Dan di sini Tuhan menasihati Arkipus, jika saya punya suatu hari menerima pelayanan dari Tuhan dan mengabaikannya, lalu Tuhan mengirimkan saya pesan, saya bisa mengganti nama saya dengan nama Arkipus. Mengganti nama Arkipus menjadi nama Anda. Jika dari antara pemirsa terkasih pernah menerima pelayanan dari Tuhan dan mengabaikannya dengan alasan apapun, ia bisa menggantikan namanya dengan Arkipus. Ia harus memenuhi pelayanannya seperti yang dikatakan Paulus. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan sukacita. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita telah sampai di akhir episode. Dan penutup surat ini, saya telah belajar banyak, menikmati dan juga diberkati. Kiranya Tuhan memberkati Anda, tentunya hadirin yang ada di studio juga merasakan berkat-Nya. Saya ingin Anda menaikkan doa mewakili seluruh pemirsa pada akhir surat ini, sehingga Tuhan memakai setiap kata untuk memberikan penjelasan kepada pikiran dan hati sehingga Kristus dimuliakan di mata kita. Bapa kami yang terkasih, kami bersyukur dengan segenap hati kami. Surat ini mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Bapa yang mengizinkan kita untuk mengambil bagian dalam mendapatkan warisan bersama orang kudus. Terima kasih Bapa karena Engkau ingin anak-Mu agar dimuliakan dan dihormati. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Engkau memuliakan Kristus di hadapan kami dalam surat ini dan Engkau mengajari kami agar dia memiliki hak istimewa dalam segala hal. Tuhan, kami berharap dan berdoa memohon bantuan-Mu agar Kristus menjadi yang utama di rumah kami. Ya Tuhan. Agar dia selalu menjadi yang utama dalam hidup kami. Bahwa dia akan mendapat hak istimewa. Ya Tuhan. Dalam pertemuan kami dia harus bertambah dan setiap dari kami harus berkurang. Bagi-Mu di dalam Kristus segala kemuliaan. Amin. Amin. Pemirsa terkasih, penutup yang terbaik yang pernah Anda tinggalkan adalah doa yang dipanjatkan oleh hamba Tuhan. Semoga Tuhan menggunakan setiap kata supaya Kristus dipermuliakan di depan hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya untuk mempelajari kitab yang baru. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.